Sebelumnya di Cinta Fitri. Kau pasti bohong kan, Miss? Pasti ada sesuatu yang kalian sembunyi dari aku kan? Miss, aku mohon kali ini kamu jujur sama aku. Kertas apa itu, Miss? Aku nggak mau lihat Mas di retro lagi sebelum Mas menyelesaikan masalah keluarga Mas. Mas, dan gua ini bukan siapa-siapa, Mas. Gua ini bukan anaknya Lia. Bram, ini akan bikin lo kehilangan sedikit memori lo. Setelah lo minum ini, lo nggak akan ingat udah datang ke tempat ini. Dia masuk penjara. Mas, ada misi. Umpetin. Nanti ketahuan. Cepet. Sekarang gini deh, coba ya aku tanya sama Mas Bram. Siapa yang ngebawa hartawan ke keluarga utama coba? Mas Bram itu emang seharusnya minta pertanggungjawabannya Farel, balas dendam ke Farel karena Farel itu yang udah membuat kehidupan Mas Bram jadi berantakan. Kamu benar banget, Mas. Mai, kenapa sih kamu selalu belain dia, Mai? Kenapa, Mai? Jangan, Mas. Mai, kamu ngapain pegang dia? Mas benar benar gila, Mas ya. Berhenti, Mas. Berhenti. Faiz ini bukan siapa-siapa, Oma. Sadar. Lepasin dia. Kamu itu sudah berani nampar ya sama anaknya Hutama di rumahnya sendiri. Sedangkan dia itu lagi bicara sama neneknya. Kamu itu gak berhak kasar sama dia. Bukan gitu, Oma. Tapi Faiz ini ngomongnya udah mulai ngelantur. Jadi aku benerin supaya dia ngomongnya nggak ngaco. Ngaco? Selama dia masuk ke rumah ini ya, dan barusan aja dia itu baru mau bicara jujur sama Oma. Dasar ular kamu itu, Miss. Lihat tuh gara-gara lo tuh. Aku nggak tahu kenapa Mas Bram jadi kayak gini. Tapi aku yakin dia nggak bermaksud untuk jahatin Rafa. Tolong kami semua ya Allah. Gimana, Dok? Lukanya sudah kami jahit dan tidak ada yang serius. Sekarang dia baik-baik saja. Alhamdulillah. Ya Allah. Tapi dokter yakin nggak ada gegar otak atau pendarahan di dalam? Sampai saat ini belum ada tanda ke sana. Kita doakan saja. Fisik anak Bapak cukup kuat kok. Terima kasih, Dok. Kira-kira kapan saya bisa bawa pulang anak saya? Mungkin besok pagi sudah boleh pulang. Semalaman ini kami mau pastikan kondisinya tidak berubah. Kalau mau, Ibu dan Bapak boleh masuk sekarang. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Nah, saya Benar kan, Fit, kata dokter? Rafa itu anak yang kuat. iya. Rafa juga kuat karena ayahnya kuat. Lihat. Itu juga karena ibunya pintar ngelindungi anaknya. Kalau gitu, orang tuanya Rafa itu kuat. Karena selalu dilindungi sama Allah. Ya. Cepat sembuh, Nak. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Akang kebetulan pulang. Si Akang pulang. Stop, Kang. Saya teh mau kasih pertanyaan penting. Tanya apaan? Si Akang mah. Akang suka tidak sama perempuan yang cantik, herang, boleh nanyentang. Kalau kemana-mana teh, semua laki-laki melihat cerang, cerung, dicelak-celek gitu. Emang lo doang murid gue yang paling pinter, nggak sia-sia gue ngajarin lo. Tahu aja kedengeran gue. Perempuan cantik, Mbak Heno, ciling. Mana dia buat gue. Aku suka banget sama orang ya. Gila kali itu orangnya. Nah, teacher, saya mau tanya nih. Tanya apa? Penting banget, teacher. Nah, teacher suka nggak sama wanita cantik yang lemah lembut, terus penampilannya alami? Ini dia baru beneran. Kalau itu murid Edan, lu doang yang paling pinter, Bemo. Tahu aja kegemaran gue. Yang alami, cantik, malu-malu gimana kita. Mana anaknya, mana orangnya, mana. Pernah nih, Pak.
situ berdua? Kesambet di mana? Ah, punya murid dua syarat, nanya-nanya doang. Kan gue mau dikasih. Waduh, ini orang dari semalam nggak pindah-pindah. Disangka ini tempat tidurnya kali ya? Mas, bangun mas. Mas, ini bukan penginapan mas. Pulang. Mas, Siapa kamu? saya ini petugas kebersihan mas, dan saya mau membersihkan ruangan ini. Ya tapi di mana ini? Ini di rumah sakit Kenanga mas. Wah, jangan-jangan mas ini amnesia ya? Ya ampun. Apa yang saya lakukan semalam ya? Mana saya tahu. Ya ampun. Mas mobilnya di mana? Biar saya antar. Saya juga nggak tahu. Saya nggak ingat. Ya udah kalau begitu saya antar sampai parkiran. Setelah itu terserah Mas deh. Yuk. Ini mobilnya. Ya udah kalau begitu. Masih. Mari. Mobilku kenapa kayak gini? Kemarin ada apa ya? Aku tabrakan. Tabrakan? Aku nabrak mobil Farel. Tapi kenapa? Ada apa ini? Aku juga nggak ingat apapun. Apa yang sudah terjadi sama Farah sekarang ya? Mas, Mai, kok kamu ada di sini? Saya nggak nyangka, Mas, kamu bisa serendah ini. Kamu kenapa marah-marah sama aku, Mai? Aku nggak ingat apa yang aku lakuin semalam, Mai. Kamu nggak ingat, Mas Bram? Hah? Kamu nggak ingat kalau kamu sudah membahayakan nyawa Rafa? Kerasukan apa sih kamu itu, Mas? Aku sudah bahayain nyawa Rafa. Maksud kamu apa, Mai? Aku nggak ngerti. Kamu sudah bikin saya kecewa, Mas. Kamu itu mabok dan dengan sengaja kamu tuh nabrakin mobil kamu ke Farel. Rafa tuh sampai luka, Mas, dan dibawa ke rumah sakit ini. Ingat nggak kamu sekarang? Mas, tolong, Mas. Jangan bikin keributan di sini, Mas. Mami lagi sakit, Mas. Orang mabuk itu nggak pantas bicara, Mas. Mas, saya nggak pernah seputus asa ini sama kamu, Mas Bram. Apa sih yang ada di otak kamu, Mas? Hah? Kamu tuh ngapain pakai mabok segala, bikin malu aja? Kamu tuh tega banget sama Farel dan Fitri, Mas. Mereka salah apa sama kamu? Rafa itu bisa meninggal, Mas. Mikir nggak kamu? Aku sama sekali nggak punya niat kayak gitu, Mai. Ya terus apa niat kamu? Dengar ya, Mas ya. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Rafa, saya nggak akan pernah bisa maafin kamu. Aku minta maaf, Mai. Tapi tolong percaya sama aku, Mai. Aku sama sekali nggak punya niat segila itu, Mai. Alah, terserahlah, Mas. Karena kenyataannya nggak kayak gitu kemarin. Aku udah nggak kenal siapa kamu lagi, Mas Bram. Kamu keterlaluan. Mai, dengerin aku dulu, Mai. Nggak perlu, Mas. Tindakan kamu udah ngejelasin semuanya. Harusnya Farel tuh masukin kamu aja ke penjara sekalian. Kamu tuh masih beruntung, Mas, karena Farel masih ngebiarin kamu bebas setelah apa yang sudah kamu perbuat ke mereka. Saya kecewa sama kamu, Mas. Mai. Aku sudah ngelakuin apa sama Farel? Kenapa aku mau nyakitin dia? Kenapa aku nggak bisa ingat semuanya?
Ber. Iya Pak, Pak Farel, Bu Fitri pas banget. Pak Farel dan Bu Fitri datang, Bu Lia baru aja selesai dirapihin. Makasih ya, Sus. Iya, permisi Pak, Bu. Mami. Mami gimana, Mi? Udah enakan belum? Mi, coba lihat. Nih, Mami aku bawa Rafa. Rafa kangen banget sama omanya. Mi, Rafa kemarin kecelakaan, Mi. Tapi untungnya Rafa kuat ya. Jagoan nih anak ya. Mi, Mami cepat sembuh ya, Mi ya. Biar kita bisa ngumpul lagi kayak dulu. Ketawa-ketawa lagi kayak dulu. Ya, Mi ya. Cepat sembuh ya, Mi. Semua sayang sama Mami. Iya, Mi. Rumah itu sepi banget gak ada Mami. Rafa aja kangen banget sama Mami. Mi? Itu tandanya Mami kangen juga sama Rafa. Mi, makanya Mami cepat sembuh dong, Mi. Biar bisa lihat Rafa langsung, Mi. Mi, semua orang di rumah itu udah nungguin Mami. Mami cepat sembuh ya, Mi ya. Cepat sembuh ya, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semalam kalian nggak pulang ya? Uma pulang kalian nggak ada. Maya kemana? Maya udah pulang, Oma. Sekarang kan giliran jaganya. Ada apa? Ada acara apa sih kok kalian pakai peluk-pelukan segala? Lagi ngerayain apa? Enggak, Uma. Ini cuma untuk nyemangatin Mami. Tadi tangan Mami gerak loh, Oma. Oma doain ya, Oma ya. Mudah-mudahan Mami cepat sembuh, Oma ya. Amin. Loh, ini kepala si Rafa kenapa? Pakai diperban segala. Enggak, Oma. Enggak gimana? Jelas-jelas tuh ada lukanya itu di kepala Rafa. Siapa nih yang kerjain? Enggak, Oma, bukannya kayak gitu. Aku nggak bermaksud untuk menyembunyikan apapun dari Oma. Tapi nggak sekarang waktunya aku ngasih tahu sama Oma. Nanti aja ya. Ini pasti ya si Faiz sama si Miska nih. Pantesan ya semalam ya si Faiz sama si Miska ini sikapnya tuh aneh di rumah. Faiz aneh kenapa, Oma? Ngapain kesini, Mas? Kurang jelas kemarin. Aku minta maaf, Rel. Aku memang gak ingat semuanya. Apa yang sudah aku lakukan ke kalian. Tapi aku tahu, itu sudah keterlaluan. Keterlaluan? Jadi kamu itu udah bikin apa, Bram? Mas Bram keterlaluan, Mas. Aku tahu, Rel. Aku nyesel banget. Tapi aku sama sekali nggak punya niat untuk nyakitin kalian. Apalagi mencelakakan Rafa. Rafa baik-baik aja kan, Rel? Oh, jadi kamu, Bram, yang udah bikin Rafa itu jadi begini? Kenapa, Bram? Ada apa sih ini?
Mas, Rafa nggak apa-apa kok. Rafa udah diobatin. Itu bagus kalau Mas Bram merasa Mas Bram itu bersalah. Tapi sampai sekarang aku sama sekali nggak habis pikir. Mas Bram sampai mabuk kayak gitu, dan kenapa yang dikejar-kejar itu aku dan Farel. Jadi kamu itu mabuk-mabukan ya? Minum. Tapi aku ngerasa aku nggak sendirian waktu itu. Aku ngerasa ada yang mancing-mancing aku supaya aku marah sama kamu, Rel. Aku nggak ingat semuanya. Tapi yang aku ingat, aku ada di bar dan ada orang yang datengin aku. Kita minum bareng sama-sama dan tiba-tiba aku ngerasa marah banget sama kamu karena kamulah yang bertanggung jawab atas kedekatan Maya sama hartawan, Rel. Dan kemudian kecelakaan itu terjadi. Jadi kemarin itu kamu minum-minum? Iya, Oma. Aneh. Semalam si Faiz juga pulang mabok. Terus dia tuh ngomongnya ngaco. Terus dia tuh mau ngomong sesuatu sama Oma ya. Tapi ditahan sama si Miska. Faiz. Kok bisa kebetulan gini ya? Faiz. Faiz, kenapa Mas? Faiz, dia orangnya. Dia yang deketin aku waktu itu. Aku nggak bisa ingat semuanya, tapi mungkin aja dia yang cekokin aku waktu itu, Rel. Mas jangan coba-coba lari dari kesalahan ya. Enggak, Rel. Aku yakin banget. Itu dia. Kita sempat ngobrol panjang waktu itu. Dan dia ngomong soal penting gitu, Rel. Soal penting apa? Tadi pagi juga ya, si Faiz itu mau ngomong sesuatu sama Oma. Katanya dia tuh mau cerita semua dan berhubungan sama si Miska. Pasti mereka selalu ada di balik semua ini. Ini pasti dari bagian permainan mereka. Aku akan cari tahu langsung. Kali ini nggak ada ampun. Udah, Rel. Tapi sekarang siapa yang jagain Mami? Biar Oma yang tunggu di sini. Kalian pulang aja dan cari mereka berdua. Nggak usah khawatir ya. Kalian nggak akan bisa nyerah lagi sekarang. Udah waktunya kalian menyerah. Aku inget banget. Faiz yang minta nyembunyiin handphone itu, Rel. Dia yang bilang. Basah kan lo? Gue di mana, Miss? Hah? Lo lagi di laut. Lo lagi di rumah lah, Faiz. Di mana lagi? Miss, kok lo nyiram gue sih, Miss? Emang gue salah apa sih? Masih nanya lagi, lo tahu salah lo apa? Tadi malam, lo itu hampir buat kacau semuanya. Emang gue ngapain, Miss? Lo nggak ingat? Lo ngomong jujur sama Oma Faiz. Sampai akhirnya Oma marah sama gue karena lo mau ngomong kalau lo itu bukan siapa-siapa dan lo itu bukan anak kandungnya keluarga Hutama, ngerti? Terus lo ngapain ketawa lagi? Ya kan gue nggak tahu gue ngomong apa. Namanya juga mabok. Mabok lo nyusahin. Lo nyekokin gue ya?
Lu pasti mau buat macam-macam sama gue kan? Lu gila ya? Faiz, ngapain juga gue nyekokin lo? Gak ada untungnya buat gue. Males banget, ogah gue. Ya. Miss. Tapi kayaknya semalam gue nggak minum sendirian, Miss. Ya, emang enggak sama Mas Bram. Ya tapi walaupun lo udah buat kacau semuanya, buat gue kesel, paling enggak kemarin kita udah berhasil ngeracunin Mas Bram. Sampai akhirnya dia nabrak Farel. Miss, Kenapa? udah jangan marah ya, Miss. Apaan lagi? Hah? Faiz, apaan lagi sih? Ya, gue nyeritain semuanya ke Mas Bram, Miss. Gue ingat sekarang. Jadi, gue ini Faiz. Gue ini sebenarnya bukan anaknya Lia. Faiz! Miss, sabar. Ingat anak kita, sayang. Ya, sabar dong. Faiz, lo buka semua rahasianya ke Mas Bram, ya? Faiz, aduh, parah lo. Lo tuh bisanya apa sih selain bikin kacau? Hah? Sekarang gue tanya deh, lo udah ngomong semuanya ke Mas Bram, iya? Is, ini sama aja dengan nenggelemin kapal penyelamat kita. Konyol tau gak, Faiz? Konyol lo. Miss. Tapi, Apa lagi? Kita masih punya kesempatan, Miss. Masih punya. Kesempatan apa lagi? Gue ingat banget HP itu ketinggalan di bar, Miss. Dan gue lihat Bram itu nggak masukin HP itu ke kantongnya, Miss. Benar. Yakin lo? Ya kalau nggak percaya cek aja. Ya udah, sekarang kita ke bar, buruan. Miss. Miss, kenapa buru-buru sih, Miss? Bram juga belum pulang, kita masih aman kok. Faiz, gue nggak mau kena masalah karena kekonyolan lo lagi. Iya, tapi kan gue belum mandi, Miss. Masa basa-basa kayak gini? Lo mandi nggak mandi sama aja, Is. Udah, ayo berangkat. Faiz, ngapain diem lagi sih? Ayo. Mobil mereka nggak ada, Mas. Coba lihat di dalam. Faiz! Miska! Kok teriak-teriak? Maaf, boleh lihat Miska sama Faiz nggak? Di kamarnya mungkin? Nggak ada kok, Bu. Tadi saya habis dari kamar Mbak Miska, mau beres-beres. Tapi mereka nggak ada. Loh, kok aneh? Tapi Bule tadi dengar mereka kayaknya lagi berantem. Berantem? Iya, memang kok. Tadi juga pas pergi, baju Mas Faiz kayaknya basah gitu. Bibi tahu mereka pergi kemana? Nggak tahu, Mas. Mas, tolong telepon mereka, Mas. Tanya mereka di mana sekarang. Karena kalau Mas Bram telepon, mereka nggak akan curiga. Oke, Rel. Kayaknya handphone aku ketinggal di mobil, bentar ya.
ada ya? Apa jangan-jangan ketinggalan di mobil aku lagi? Aku nggak ada ngeluarin handphone sejak... Gimana mas? Udah ditelepon? Gimana mereka? Handphone aku ketinggalan di bar kemarin, Rel. Aku inget banget, Faiz yang minta nyembunyiin handphone itu, Rel. Dia yang bilang. Faiz minta sembunyiin handphone Mas Bram. Umpetin, nanti ketahuan. Cepet. Apa yang direkam, Mas? Faiz ngomong apa sama Mas Bram? Mas, tolong diingat dong, Mas. Ngomong soal apa, Mas? Aku nggak ingat, Rel. Tapi yang jelas, Faiz waktu itu mabuk banget. Dia ngomong banyak, panjang lebar soal hal penting, Rel. Dan dia mau omongannya itu direkam di handphone supaya dia tuh nggak kelupaan. Ya, tapi soal apa? Aku nggak ingat, Rel. Aku lupa, Rel. Di sana ada Miska nggak? Apa cuma Faiz doang? Aku nggak tahu, Rel. Seingat aku cuma ngobrol sama Faiz. Berarti Faiz minta direkam di handphone itu dan handphone itu minta disembunyikan. Berarti dia nggak mau siapapun tahu termasuk Miska. Dan tadi Bule bilang kalau Bule ngedengar mereka berantem di kamar. Terus Oma juga bilang kalau Faiz mau ngomong sesuatu tapi ditahan sama Miska. Aku tahu mereka kemana, Mas. Mereka pasti ke bar itu, Mas. Iya. Mereka nyadar soal rekaman di handphone itu. Dan sekarang mereka lagi nyari handphone itu, Mas. Mereka pasti ke bar itu, Mas. Itu kan mobilnya Miska, Rel. Berarti mereka masih di dalam, Mas. Ayo, Mas. Punten. Iya. Yucin makin tambah montok saja. Bisa aja. Saya teh kesini bawa tamu ini. Namanya Teh Lilis. Nah, tolong ya, dia itu didangdoskeun. Didandanin paling cantik pokoknya. Bikin dia seperti artis ibu kota. Seksi, mencelang, herang, berenang, nyentrang pokoknya, Mak. Iya, pokoknya nih ya, serahin aja sama ahlinya. Nanti nih ya, Teh Lilis teh, dibikin cantik. Ya gitu ya. Si Ocno paling pinter dah. Sakati dandanin. Misi ya, Teh? Jadi itu aja. Coba proses. Bis. Lo nggak ngeliat tempatnya lagi tutup. Ya masa nungguin sampai buka sih, Is? Sampai orang ngumpul rame baru nyari. Nggak mungkin kan? Bu, maaf Bu, kami belum buka Bu. Ada perlu apa ya Bu? Saya mau ke sana sebentar, Mas. Gak bisa Bu, mendingan Ibu ntar malam lagi aja balik ke sini. Karena kami bukanya jam 6. Kan gue bilang juga apa, Miss? Diam lu. Maaf Bu, saya harus kerja lagi. Tunggu, Mas, Bu. Jadi gini, Mas, kemarin itu saya ke sini, terus HP saya ketinggalan di sana. Dan saya mau ngambilnya sekarang. Nanti kalau misalnya saya udah nemuin, saya langsung pulang kok. Nggak lama. Tapi kalau ketahuan supervisor saya bisa dipecat Bu. Ya, sekarang orangnya nggak ada kan? Lagian juga saya nggak bohong, Mas. Tamang saya juga bukan tamang pembohong, kan? Kalau saya bohong, apa untungnya buat saya, coba? Ya udah deh. Kemarin Ibu duduk di mana? Di situ dekat bar. Oke, silakan. Ya. Sorry. Rel, pelan-pelan, Rel. Nanti kita yang kecelakaan, Rel. Udah Mas, nggak usah sok ngatur aku Mas.
Mendingan sekarang Mas ingat-ingat pembicaraan apa yang Mas Bram dan Faiz rekam di handphone itu, Mas. Kalau aku ingat, aku pasti kasih tau kamu, Rel. Makanya diingat lagi, Mas. Soal apa, Mas? Apa yang Faiz lakuin ke Mas Bram? Aku lupa, Rel. Sakit. Lo ngerjain gue ya? Dari tadi kita udah geser-geser kursi, geser-geser bangku, geser-geser meja. Nggak ketemu juga handphonenya. Lo bisa nggak sih nggak usah jewer? Kasar banget jadi orang. Ya makanya lo inget dong, Mas Bram tuh naruh di mana handphonenya, Is. Coba lo pikir lagi. Udah ingat? Belum. Tapi gue yakin banget, Miss. Bram itu bukan kelupaan sama HP-nya. Gue kok yang nyuruh dia minta sembunyiin di satu tempat. Biar nggak ketahuan sama siapa-siapa. Aduh, Faiz lo yang bener dong, Faiz. Gue udah capek nih. Iya, gue bener, tapi gue lupa. Udah ketemu belum, Bu? Katanya cuma sebentar. Justru itu, Mas. Saya tuh pengen nanya sama Mas. Mas tuh ngeliat handphone nggak di sini? Ya atau enggak Mas tanya sama teman-teman Mas yang di sini lah, ada yang nemuin handphone daerah sini nggak? Kayaknya nggak ada deh, Bu. Bisa saya tahu pengaduan barang hilang ada di mana? Saya udah tanya, tapi nggak ada yang lihat handphone. Oke, gini. Kalau gitu, saya bakal bayar 2 kali lipat kalau ada yang bisa nemuin handphone itu. Oke, Ya. saya akan tanya lagi, Bu. Ya, oke. Terus lo ngapain bengong aja, Faiz? Ya kan lo udah nyuruh pelayan itu, gue juga bantuin mikir nih sekarang. Lo nggak gunain nih orang. Cari sampai dapat. Cari! Masa Mas Bram nggak ingat sama sekali Faiz tuh ngomong soal apa sih, Mas? Hah? Masa Mas Bram nggak ingat? Rel, waktu itu kan aku mabuk, Rel. Aku nggak sadar. Apa yang bisa kamu harapin dari orang mabuk? Kecewa sama Mas Bram. Aku kira Mas Bram mau berubah, udah nggak mau aneh-aneh lagi. Tapi Mas Bram malah kayak gini, Mas. Aku tahu, Rel. Aku memang salah. Aku sudah ngacaukan semuanya. Aku minta maaf sama kamu, Rel. Aku nyesel banget. Oke. Tapi sekarang coba Mas ingat, Faiz itu ngomong soal apa dan apa yang direkam di handphone itu. Aku nggak bisa ingat, Rel. Yang jelas, itu hal penting menyangkut keluarga utama, Rel. Ya aku juga tahu ini pasti menyangkut soal keluarga utama, tapi soal apa, Mas? Kayaknya... Sorry, Rel. Aku nggak bisa ingat. Ya Allah, aku harus tahu. Berikan jalan, ya Allah. Berikan jalan agar aku bisa tahu. Apa banget sih? Nggak ketemu nyusahin aja. Gue bilang juga apa? Gue bilang juga apa? Emangnya lo bilang apaan? Lo nggak ngebantu apa-apa, Is? Maaf, Bu. Saya udah nanya, nggak ada yang lihat handphone itu di sini, Bu. Kacau kan? Tunggu. Sini. Mau kemana? Uangnya mana? Lah, itu kan ongkos nanya dan nyarinya, Bu. Kok diminta lagi sih? Ya kan hasilnya nggak ada. Tapi kan saya dan teman saya udah usaha nyari, Bu. Kalau Ibu merasa keberatan, Ibu keluar aja deh. Dari tadi nyusahin amat sih. Kita gue diperas ya sama pelayan kayaknya. Jadi nggak tahu kok gue udah Great Miska. Great Miska tapi pelit. Diem lo. Terus sekarang siap-siap lo dibunuh sama Farel, mau lo? Gue sih siap, lo siap apa enggak? Kenapa gue gak kepikiran ya? Harusnya gue telepon aja nih paling Mas Bram ya kan? Siapa tahu baterai belum habis. Kan gue bilang juga apa, Miss? Jangan panik, pasti ada jalan keluarnya. Bilang apaan? Dari tadi lo gak bilang apa-apa, gak bantu gue apa-apa juga. Bawel lo. Masih nyambung, Is? Miss? Ini kan mobilnya Miska, Rel. Berarti mereka masih di dalam, Mas. Ayo, Mas. Tuh.
Aduh, masih ada kan? Miss, kita gak jadi mati. Miss, gak jadi mati dong. Lagi siapa juga yang bisa bunuh gue? Nggak ada. Bukti ini nggak akan jatuh ke tangan orang lain. Rahasia kita aman. Alah, sakit. Rahasia apa? Kenapa? Kalian nggak nyangka hari ini akan datang. Hari di mana semua kebusukan kalian akan kebongkar. Sudah saatnya semua orang tahu kenyataan sebenarnya. Dan kalian nggak akan bisa lari lagi. Maksud kamu apa sih? Aku nggak ngerti. Kamu jangan pura-pura nggak tahu ya, Miss. Rel, mau dibawa kemana gue, Rel? Gue mohon, Rel, jangan bawa kantor polisi, please. Gue mohon. Kita lihat nanti ya. Rel. Ayo. Ya. Halo, assalamualaikum Rel. Waalaikumsalam, Fit. Kamu masih di rumah sakit? Iya, sayang. Kenapa? Oma Kayla sama Kame masih di sana? Masih? Bule, Oma, semuanya masih ada di sini. Kenapa, Rel? Oke. Ya udah, kalian tetap aja tunggu di sana. Aku akan ajak Faiz dan Miska ke sana. Rel, ada apa lagi sih? Hari ini cerita Faiz dan Miska akan tamat, Fit. Faiz dan Miska mau ngaku semuanya sama kita. Semua dosanya. Sekarang kamu udah di mana? Aku baru aja jemput mereka, Fit. Sekarang menuju ke sana. Yaudah, aku tunggu ya. Aku bilang sama semuanya. Tunggu aku di sana ya, Fit. Assalamualaikum. Rel, gue minta tolong, Rel. Kita jangan diapa-apain ya, Rel. Rel, gue mohon apalagi Miska, Rel. Miska sedang mengandung calon anak gue, Rel. Gue mohon sama lo, Rel. Gue akan ceritain apapun yang lo mau. Gue akan ceritain semuanya, Rel. Please. Lo nggak perlu cerita apa-apa, Is. Semua itu ada di rekaman. Dan rekaman itu yang akan menceritakan semuanya. Faiz menceritakan semua kebusukan Miska. Mas Bram udah ngerekamnya semua di sini. Kelak. Kok muka saya jadi begini? Ya iyalah beda. Siapa dulu yang makeover? Ucin. Ya tuh Teteh, namanya juga si Ucin, kebanyakan makan mecin, makanya jadi pinter. Pokoknya tenang saja, kalau Kang Norman lihat Teteh kayak begini, pasti dia langsung suka, tertarik. Dan Teteh sudah cantik sekarang, seperti artis ibu kota. Mencang. Mang Cecep bisa aja. Besok-besok kalau mau make up, makeover, pinjam baju, kesini aja. Pokoknya diskon, ya. Ya tuh Ucin. Iya, Ucin, saya bayar nih. Aduh, tidak usah dikembaliin. Ay, makasih ya. Ayo kita pulang. Ya, atur duluan ya. Iya, mangga. Hei, kamu sudah cantik sekarang. Jalannya harus kayak seperti model. Sok, gini, ikutin saya. Jangan malu-malu, aduh. Ih, ayo tunjukkan atuh. Nah, sok ikut sama Cecep. Iya, Sab. Sini makanya, Sab. Ah. Nah.
Ada apa sih, Rel? Aku baru aja dapat bukti atas apa yang udah mereka lakuin. Dan semua bukti itu ada di sini. Itu handphone kamu kan, Mas? Iya. Faiz menceritakan semua kebusukan Miska. Dia menceritakan sama Mas Bram dan Mas Bram udah ngerekamnya semua di sini. Kaget kan lo, Miss? Akhirnya yang menceritakan semua kebusukan lo itu sendiri adalah suami lo. Hah, biar nyahok ya kalian. Nah, yang namanya tuh yang bau busuk ya, dari disembunyi juga nggak bisa. Rel, biar tuh mereka dibawa ke kantor polisi sekalian. Iya, Om. Sekarang kita dengar sama-sama ya. Is, lo nyalain. Semua di sini udah nggak sabar dengar suara merdu lo yang lagi ngaku dosa. Lo ngapain lihat istri lo, Is? Ngapain lo lihat istri lo? Mau minta izin? Udah, sekarang lo putar. Lo nyalain itu rekaman. Iya, Rel. Suaranya nggak jelas, Kak. Coba kamu kencengin volumenya. Putar lagi, Is. Suaranya nggak jelas, Rel. Sekarang lo ngomong sama gue. Sekarang lo bilang dengan jujur apa yang lo omongin. Ampun, Rel. Gue nggak tahu, Rel. Gue mabuk, Rel. Gue nggak sadar, Rel. Lo jangan bohong sama gue. Lo sendiri yang ngomong kan? Bener, Rel. Bener, gue lupa, Rel. Mabuk. Bilang. Apa, Rel? Jangan, Rel. Gue mohon, please, jangan pukulin gue. Jangan pukul. Bilang nggak lo? Atau gue hajar lo sampai ngaku. Gue nggak tahu, Rel. Lu tanya sama Oma, tanya sama Miss malam itu. Gue nggak sadar. Gue nggak tahu gue ngomong apa di rumah. Nggak tahu, Rel. Oh, lo nggak ingat ya? Lo lupa. Iya, lupa. Oke. Sekarang gue bikin lo ingat, Yes. Masih lupa lo? Gue bikin itu lagi ya? Ampun. Faiz gak bakal tahan. Kalau dibiarin Faiz bakal ngaku. Udah, Rel, cukup, Rel. Udah, jangan pukul Faiz. Udah, kasihan Faiz. Kamu nggak usah bersikap kasar lagi sama Faiz. Oke, gini. Sekarang aku bakal ngaku. Iya. Emang malam itu aku ketemu sama Mas Bram di nightclub. Kita berdua emang ngobrol dan kita ngerencanain sesuatu. Lo ngerencanain apa, Miss? Ya, kita cuman diskusi dan ngomongin masalah kenyataan aja, Rel. Kalau hartawan itu masuk ke keluarga utama juga karena campur tangan kamu. Dan itu buat hidup Mas Bram jadi menderita. Miss, siapa yang suruh kamu mencampuri urusan keluarga saya? Ha? Ya, aku nggak tahu aja, Mbak, kalau Mas Bram tuh bisa segitunya sama Farel. Aku sama sekali nggak nyangka Mas Bram bisa bertindak kasar sampai nabrakin mobilnya ke Farel. Kurang ajar kamu, Miss ya. Kamu tuh sudah manfaatin aku, Miss. Kamu sudah jerumusin aku, Miss. Mas, udah, Mas. Udah, Mas. Enggak, Rel. Gara-gara dia, Rel. Gara-gara dia, Rafa jadi celaka, Rel. Mas, udah. Sekarang ikut gua.
Mau kemana lagi sih? Banyak nanya lagi. Ayo ikut. Lihat Rafa. Lihat. Luka di kepala Rafa. Dia belum terlalu kuat untuk mendapatkan luka. Luka separah ini. Tiap dia nangis, gua ngerasain sakitnya. Dia menjerit. Hati gua juga menjerit. Gua maki-maki Mas Bram karena dia udah melukain Rafa. Tapi ternyata bukan Mas Bram. Ternyata lo, Miss. Lo penyebabnya. Tapi gue tahu, Miss, lo gak bakal ngerasain sakitnya seseorang karena lo sendiri gak punya hati untuk ngerasain sakit itu. Sorry, Ra. Jujur gue bisa ngerasain sakitnya kok. Beneran. Lo diem ya. Miss, sekarang gue ngelepas lo karena anak dalam kandungan lo. Tapi lo ingat ya, kalau lo memperlakukan anak keturunan utama tanpa perasaan, gue akan hadapi lo tanpa perasaan juga, Miss. Ini semua karena lu yang terlalu bego, bukan karena Farel yang terlalu pintar, ngerti? Halo, apa kabar Mas Sucin? Hei, Bemo. Bentar ya, bentar. Aduh, apa kabar sih? Kabar baik. Mas Sucin, saya mau minta tolong dong. Ih, tolong apa? Ayo. Ini teman saya, tolong di make upin yang natural dong, yang ala kampung, kayak orang desa gitu loh. Bisa kan? Iya, kalau kayak orang kampung mah bisa ya. Bang Koko, alami, natural, kayak orang kampung. Aduh Bang Koko, emang aku pantas kayak gitu? Yang bener dong Bang Koko. Aduh, Mbak Nonseni, saya mau tanya deh. Mbak Nonseni suka nggak sama teacher? Iya. Lah iya, makanya udah nurut aja toh. Udah, saya kan muridnya. Ya udah. Iya, yaudah. Yuk. Hidup. Diapain lagi nih? Udah diem aja. Ayo jepitnya copot dulu. Ngap ya. Rel, aku yakin kok. Pasti masih ada yang dia sembunyiin sama kita. Rel, nggak mungkin banget dia secepat itu jujur dan ngomong semuanya sama kita. Ya aku tahu, Fit. Aku yakin dengan pengakuannya itu, dia lagi nyembunyiin sesuatu yang lebih besar lagi. Terus sekarang apa yang masih kita lakukan, Rel? Supaya kita semua tuh tahu apa aja yang ada di isi rekaman handphone itu. Itu juga yang lagi aku pikirin, sayang. Tapi aku yakin kita akan tahu. Karena kalau ini masalah besar, jalannya akan lebih kelihatan, Fit. Mas, Aku minta maaf, Rel. Aku benar-benar nggak bisa jaga emosi aku, Rel. Aku udah bikin kacau semuanya. Aku udah bikin Rafa celaka. Ya udahlah, Mas. Rafa juga udah nggak apa-apa kok. Sekarang aku malah khawatir sama Kak Maya. Maya? Iya. Masalah hubungan Mas Bram sama Kak Maya. Aku harap Mas nggak sembrono lagi kalau ngadepin masalah keluarga, Mas. Mas harus pakai kepala dingin kalau ngadepin sesuatu. Biar nggak gampang dimanfaatin sama orang, Mas. Iya, Rel. Aku tahu, Rel. Aku emang gampang banget emosian. Sorry banget ya, Rel. Tapi aku mohon sama Mas Bram, coba diingat lagi, Mas. Malam itu Faiz ngomong apa, Mas? Karena aku nggak percaya sama Miska, Mas. Pasti ada sesuatu yang jauh lebih besar lagi, Mas.
Aku kenapa nggak bisa ingat semuanya gini sih? Ya udah Mas, ya udah. Mungkin Mas Bram butuh tenang dulu. Mungkin Mas Bram butuh istirahat dulu untuk bisa nginget itu semua. Ya udah Mas Bram sekarang tenang dulu, istirahat aja dulu. Tapi Mas, kalau Mas Bram udah ingat sepotong dua atau sekecil apapun, Mas tolong langsung hubungin aku ya Mas ya. Iya, Rel. Aku akan coba ingetin semuanya, Rel. Thanks Mas. Faiz ngomong apa ya? Dia ngomong apa malam itu? Faiz tuh ngomong sesuatu ke aku. Tapi apa? Udah kelar deh. Aduh, kenapa rambut gue jadi kayak gini? Bang Kokonya apaan nih? Udah mau sama jadian sama teacher nggak? Nanti kalah loh sama Teh Lilis. Iya ya, demi teacher. Cantik kok. Ayo ulang yuk. Enak aja pulang. Bayar dulu. Iya lupa. Pulang aja, makasih loh. Saya yang makasih banyak, Iya. Mas. Bemo, besok kalau mau bawa perempuan gitu ya, didandanin, pinjam baju, kesini aja. Kan Ucin ahlinya, pokoknya diskon, ya. Iya. Ayo, Mbak Nonsen yuk. Wah, Bang Kokonya. Ih, cantik banget deh. Caranya. Is, untung lo gak keburu buka mulut. Gak buka mulut juga mereka bakal tahu ntar, Miss. Pak Is, kalau lo nggak ngomong, nggak akan ada yang tahu ini semua gara-gara lo. Miss, Farel itu bukan manusia yang bego. Ini cuma masalah waktu aja. Ya gue juga tahu Is, Farel itu nggak bego. Yang bego itu lo. Suara di HP itu suara lo kan? Dan kali ini kita masih beruntung Is, masih selamat. Karena musik di klub itu lebih besar daripada suara lo. Jadi suara lo nggak kedengeran jelas. Pak Is, denger ya. Kalau lo gini terus kita bisa bahaya. Kondisi kita bisa nggak aman. Ini semua karena lo yang terlalu bego, bukan karena Farel yang terlalu pintar, ngerti? Salah lagi gua. Ram, kamu mau ngapain? Mau nyari apa sih, Ram? Cari bukti. Bukti apa lagi? Kan aku udah ngaku salah sama kamu kalau aku yang buat Mas Bram seperti itu. Dan aku juga nggak nyangka kok Mas Bram bisa senekat itu sama kamu sampai nabrakin mobilnya. Tiket pesawat kalian kemana?